Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke, jadi video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Bluespotty Story ya guys ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar sejarah lagi, oke? Jadi adalah daripada kelamaan, kita langsung lihat aja ke Bluespotty Story-nya. Wah ini pas ya, ada video baru ya, Sukhoi ini. Sukhoi ini kayak pesawatnya Indonesia bukan sih? Namanya aku lupa guys. Kayak pernah tahu nggak sih pesawat Sukhoi itu? Robotnya keren nih. Udah keren nih robotnya nih, 2 biji kan ini robot semua kan. Gimana kabar kalian? Baik. Semoga baik-baik aja ya. Oke, bagi kalian yang suka nonton film Star Wars, pesawat dengan 4 sayap membentuk huruf X seperti ini tentu nggak asing ya di mata kalian. Meskipun Ya, hanya aku nggak nonton pesawat Star Wars di sih. dunia fiksi, tapi kalian perlu tahu nih bahwa pesawat dengan model sayap X seperti ini hampir pernah diproduksi di dunia nyata loh. Oh iya? Bukan oleh Amerika Serikat, bukan juga dari Jerman. Tapi Terus? pesawat ini dari negeri beruang merah, yaitu Uni Soviet. Oh. Pesawat Oh, beruang merah itu yang namanya. memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Roket dong. Meskipun hanya sebatas rencana di atas kertas, tapi cukup menarik ya kalau kita bahas. Ya, inilah dia pesawatnya. Pesawat Star Wars X-Wing dari Uni Soviet. Namanya adalah Sukhoi Zval. Sukhoi Zval. X-Wing Soviet Sukhoi Zval. Oke. Aku kira pesawat Sukhoi yang Indonesia tuh guys. Pernah nggak sih? Aku lupa guys. Sebelum kita lanjutkan, saya mau menjelaskan sedikit ya bahwa pesawat yang akan saya bahas ini jenisnya adalah VTOL Tail Seater, yaitu pesawat yang lepas landas dan mendaratnya dengan cara duduk menghadap ke atas. Bukan VTOL konvensional seperti yang kalian ketahui saat ini. Ya. Sebenarnya, ide pesawat VTOL Tail Seater ada adalah siapa itu namanya Aoda ya? Kok Aoda sih? Dari wajahnya Ya tau lah siapa itu namanya. Tahu. Yoda. Nikola Tesla. Oh ya, Nikola Tesla. Oh. Pada tahun 1928, dia mematenkan sebuah konsep pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat di tempat yang sempit. Tidak perlu landasan yang panjang. Gambar pesawatnya yang dia rancang itu seperti ini. Oh selanjutnya, pada tahun 1944, tepatnya pada era Perang Dunia Kedua, Jerman berusaha mewujudkan konsep pesawat VTOL Tail Seater, yaitu Focke-Wulf Triebflüger dan Heinkel Lerza. Namun nggak berhasil dilanjutkan, karena kalian udah tahu ya, negara si kumis ini kalah. Lalu Amerika Serikat berinovasi dengan Convair XFY-1 Pogo pada tahun 1954. Berhasil kah? Prancis juga nggak kalah mencoba Snemak. Oh, Prancis loh. Lucu loh soalnya Prancis tuh, bulat gendut gitu. Tapi dari semua desain pesawat VTOL Tail Seater yang pernah dikembangkan, hanya ada satu yang menurut saya memiliki desain yang keren, seksi, futuristik. Ini keren sih. Seperti pesawat yang muncul langsung dari film Star Wars. Pesawat X-Wing yang hampir diproduksi di dunia nyata oleh jangan-jangan ini dia terinspirasi dari Star Wars guys. Nah, dari sinilah pesawat X-Wing ini dimulai, tepatnya pada tahun 1960. Di mana kala itu ada sebuah tim yang berjumlah 10 orang, dipimpin oleh seorang insinyur muda yang bernama Roland Martirosov. Berinovasi mengembangkan sebuah pesawat jet yang mampu menjaga pergerakan musuh dengan cepat, tanpa harus menggunakan landasan pacu, dan meluncur langsung seperti layaknya menembak rudal ke udara. Proyek yang dikembangkan oleh Martirosov ini dinamai sebagai Sval-1, yang dalam bahasa Rusia, Sval artinya adalah badai. Sval itu artinya badai. Badai pertama berarti bukan Sval-1 badai. Awalnya memiliki desain badan pesawat yang serupa dengan yang dimiliki oleh Su-15. Sayap kanar di depan kokpit dengan air intake berbentuk huruf D. Namun desain seperti ini dianggap kurang bagus bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diganti. Maka mereka merevisi desainnya hingga sekilas sih agak mirip ya dengan MiG-25. Memiliki 2 mesin jet, 4 sayap utama, dan 2 sayap kanar. Konsep ini kemudian cetak birunya diserahkan dan dia presentasikan kepada seorang insinyur Uni Soviet dalam bidang penerbangan, yaitu Pavel Sukhoi.
Meski pada awalnya konsep SFAL yang diajukan Marty Rosoff dianggap akan sulit bersaing dengan pengembangan-pengembangan pesawat lain, ragu mendapatkan dana atau fasilitas dari pemerintah, tapi Sukhoi memutuskan untuk menyetujui dan membantu pengembangan proyek SFAL sebagai pesawat inovasi pencegat masa depan Soviet. Oke, mantap Dari juga ya. sinilah nama proyek yang semula hanya SFAL 1 ditambahkan nama Sukhoi di depannya menjadi Sukhoi soalnya SFAL 1. Kepalanya itu si Sukhoi ini kan yang mau Oke, kalau menjalankan dari itu. cetak birunya ya yang saya dapetin, nggak ada kepastian berapa bobotnya. Ukuran tinggi, panjang, lebarnya berapa, lalu peletakan senjatanya itu di mana, senjata apa yang terpasang. Hanya sebatas ya coret-coret cetak biru aja. Tapi yang pasti, pesawat ini memiliki 4 sayap, yang di tiap sayapnya terpasang tangki bahan bakar. Bahaya dong, itu Lalu tembak hilang itu. Dari tangki bahan bakar, terdapat sebuah damper atau peredam hentakan yang Oh iya, mampu pasti, membuat pasti, pesawat pasti. mendarat lebih stabil. Kan dia mendaratnya kayak apa, Kemudian, lewat bawah, mesin yang pakai digunakan bawahnya itu guys. Kemungkinan akan menggunakan 2 mesin jet Tumansky R-15. Soal kecepatan nggak bisa dipastiin ya, bisa jadi Mach 2 karena menggunakan 2 mesin sekelas Tumansky R-15. Sanggup mencapai ketinggian kurang lebih 60.000 kaki dan jarak Boleh operasional juga 60.000 nggak diketahui. kaki. Mungkin ya lebih dari 1.500 km. Dari sketsa yang diajukan oleh Marty Rosoff, pesawat ini kemungkinan akan dibawa dan diluncurkan melalui platform yang biasa digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah. Bisa menjadi keuntungan karena bisa diterbangkan dari lokasi manapun, bahkan cocok ditempatkan di kapal induk. Di bawah naungan Sukhoi, proyek ini terus disempurnakan hingga dibangun sebuah mock-up dengan ukuran aslinya. Kemudian pada tahun 1963, tim Sukhoi menyerahkan desain ini kepada Dewan Kementerian Penerbangan Uni Soviet yang sempat mendapatkan beberapa pujian. Angin segar banget tuh buat Marty Rosoff. Itu pada awalnya. Namun setelah beberapa pertimbangan, proyek ini pada akhirnya tidak disetujui untuk tahap produksi. Why? Nah, apa alasannya? Ya, karena pada tahun 1960-an awal, setelah berakhirnya krisis rudal Kuba, ekonomi Soviet lagi nggak bagus. Ada juga ketegangan dengan Cina. Lalu pemimpin Uni Soviet kala itu yang bernama Nikita Khrushchev lebih suka akan pengembangan rudal jelajah untuk pertahanan nasional daripada pengembangan desain pesawat yang dimacem-macemin. Iya kalau berguna, kalau enggak ya hanya buang-buang duit negara. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab gagalnya proyek Sukhoi Ya SFAL. intinya nggak ada duit gitu aja udahlah. Tapi dibalik dari alasan ekonomi atau prioritas, secara teori pesawat ini memang memiliki kekurangan jika dipaksa berlanjut ke tahap produksi. Apa nih kekurangannya? Contoh, mendaratkan pesawat model tail-seater adalah tantangan besar bagi para pilot. Betul, Harus ada pasti. pelatihan khusus. Kalau nggak Susah seimbang, ya hasilnya kayak gini. Hancur udah. Cedlar, dadah, udah. Lalu memiliki 4 sayap utama dengan tangki bahan bakar di masing-masing sayapnya, dipastikan membuat bobot pesawat menjadi lebih berat daripada pesawat pencegat konvensional. Betul. Selanjutnya, apakah memiliki 4 sayap dapat membuat manuver pesawat lebih enteng? Enggak atau sih. sebaliknya? Harusnya lebih berat Kalau sih. bicara soal biaya produksinya, perawatannya gimana? Ya kira-kira seperti itulah. Keren sih bentuknya. Masuk akal. Tapi fungsinya itu loh yang masih dipertanyakan. Betul. Mungkin dari kalian yang pernah sekolah kedirgantaraan pasti lebih paham lah soal gini-ginian. Jadi begitulah sedikit sejarah bagaimana Uni Soviet pada tahun 1960 pernah mencoba mengembangkan pesawat dengan bentuk mirip seperti X-Wing oleh insinyur yang bernama Roland Marty Rosoff. Cukup disayangkan ya, andai aja ada satu bentuk nyatanya terus dipasang di museum, cocok banget tuh buat jadi objek foto-foto Instagram. Itu pasti dipakai objek buat film juga pasti. Foto bareng yuk. Ras, 2, 3. Pede. Udah kah? Oke, seperti biasa kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan perbaiki aja di kolom komentar ya. Oke. Sekarang saya undur diri, mau lanjut cari-cari sesuatu yang unik. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Pesawatnya keren juga ini. Beda. Ini keren nih pesawatnya nih. Udah kah?
Sampai ketemu. Oh, ini kayak dia kayak lewat di mesin waktu gitu. Ini kayak mesin waktunya Doraemon tuh loh kalau kalian lihat pinggirannya nih. Ya nggak sih? Udah kayak ini berarti. Oke, udah ya. Ya memang guys ya. Kalau coba kalian bayangin aja lah. Kalau pesawat ini diproduksi beneran enak guys. Kalian itu tidak harus di bandara itu nggak harus ada landasan panjang. Kalau kalian naik pesawat kan apa biasanya dia apa sih namanya lari di landasan dulu ya bahasanya bukan lari sih ya pokok yang curus di landasan dulu buat terbang gitu loh. Kalau ini kan nggak usah karena dia dari sini dari bawah gitu langsung jos gitu loh. Sebenarnya keren sih guys ya kalau berhasil diproduksi, cuma ya itu resikonya tuh loh daratinya otomatis lebih susah dong karena kan harus gini gitu loh, susah kalau misalnya apa miss dikit aja selesai udah mati sudah apa meledak lah atau apa ya siap plus minus sih tetap ujungnya. Ya tapi aku jujur aku penasaran sih kalau misalnya produksi gimana hasilnya ya. Ya udah oke. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.